Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usi Susilawati, mahasiswa Pendidikan Bimbingan dan Konseling dengan NPM 202101500827. Di sini saya akan mempraktekkan video konseling lintas budaya. Oke teman-teman, di sini saya akan melakukan praktek konseling lintas budaya dengan mengangkat salah satu permasalahan yang dihadapi oleh siswa di sekolah karena dia berpakaian tertutup sehingga dia tidak ditemani oleh teman-teman sekelasnya karena mungkin dianggap berbeda dari teman-teman yang lain, dan pada saat ini dia tidak memiliki teman sehingga dia selalu menyendiri di dalam kelas. Mari kita simak seperti apa ceritanya. Oke teman-teman, dalam proses konseling itu ada 3 tahapan. Yang pertama itu ada tahapan awal, yang kedua itu ada tahapan inti, dan yang terakhir itu ada tahapan akhir. Oke, untuk mengetahui bagaimana saja proses konseling itu, mari kita simak video tahapan awal dari proses konseling lintas budaya. Terima kasih, selamat menonton. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Boleh duduk di sini ya. Silakan duduk. Halo, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Erlina Sudayanti. Namanya Erlina. Erlina di sekolah sehari-hari dipanggil apa namanya? Kadang dipanggil Eli atau Erlin. Oh iya. Gimana Erlina kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, Erlina anak keberapa kalau ibu boleh tahu? Anak ketiga. Anak ketiga dari 3 bersaudara. Dari 3 bersaudara. Oke. Erlina sudah tahu belum nama ibu siapa? Belum. Oke, perkenalkan ya, nama ibu itu yaitu Ibu Usi Susilawati. Sekarang lagi jam istirahat ya? Iya. Perjalanan dari kelas ke ruangan konseling jauh nggak? Lumayan jauh. Yaudah, ini silahkan diminum dulu ya kalau haus. Sebelumnya ibu akan memanggil namanya dengan sebutan Erlina aja ya. Oke, Erlina, apakah sudah pernah melakukan konseling sebelumnya? Belum pernah. Oke. Di sini Ibu jelaskan dulu ya, apa itu pengertian bimbingan dan konseling. Proses bimbingan dan konseling itu merupakan proses pemberian bantuan untuk pengentasan permasalahan individu maupun kelompok oleh tenaga profesional. Selanjutnya, adapun tujuan dari proses konseling itu yaitu untuk mencapai kehidupan efektif sehari-hari dan penanganan kehidupan efektif sehari-hari terganggu. Kemudian di sini ada fungsi dari proses konseling itu sendiri ya. Yang pertama yaitu untuk fungsi pemahaman, yang dimana setelah proses konseling itu sudah selesai dilaksanakan,
Nanti klien itu bisa memahami permasalahan yang sedang ia hadapi. Kemudian di sini juga ada fungsi pengentasan. Fungsi pengentasan ini adalah supaya klien tersebut bisa menyelesaikan permasalahan yang sedang dialaminya. Selanjutnya di sini ada fungsi pengembangan. Setelah proses konseling ini dilaksanakan, nanti diharapkan klien ini bisa mengembangkan dirinya di kehidupannya sehari-hari. Bisa dipahami? Bisa. Oke, jadi dalam proses konseling ini jangan terlalu kaku. Apapun yang mau diceritakan silahkan ceritakan kepada ibu ya. Selanjutnya di sini ada asas-asas dalam proses konseling. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Jadi apapun yang Erlina ceritakan sama ibu, semuanya hanya ibu saja yang tahu. Tidak akan ibu menceritakan kepada orang lain. Oke? Paham ya? Yang kedua di sini ada asas kesukarelaan, yang dimana Erlina datang ke sini itu dengan sukarela, betul? Betul. Iya, dengan sukarela untuk berkonsultasi dengan ibu ya. Selanjutnya di sini ada asas keterbukaan. Diharapkan pada proses tahapan inti nanti eh, klien itu bisa menceritakan semua permasalahannya, jangan ditutup-tutupi agar bisa menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Kemudian di sini juga ada asas kemandirian. Nanti dalam proses konseling ini Ibu sebagai konselor dan Erlina sebagai klien harus mandiri mencari permasalahan dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh Erlina. Jadi ibu hanya membantu mengarahkan saja. Oke, bisa dipahami? Kemudian di sini juga kita akan melaksanakan proses konseling itu selama 30 menit. Ya. Selanjutnya, jika Erlina merasa tidak puas dengan proses konseling ini ataupun masih belum cukup gitu ya, menemukan solusi dari permasalahan yang sedang Erlina rasakan, nanti kita bisa menjadwalkan kembali proses konseling ini di minggu depan. Oke, selanjutnya di sini Ibu akan mengucapkan janji konselor. Saya ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan segala data atau keterangan lainnya yang saya terima, baik dari klien saya atau dari siapapun juga, yaitu data dan atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Selanjutnya, untuk memulai kegiatan proses konseling ini, mari kita sama-sama untuk berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaannya masing-masing. Oke, berdoa selesai. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan menyaksikan tahapan inti pada proses konseling individu lintas budaya. Ayo kita saksikan sama-sama. Selanjutnya kita mulai aja ya proses konselingnya. Jadi di sini Erlina ingin menceritakan apa kepada Ibu datang ke sini? Ada permasalahan apa? Boleh diceritakan. Ibu, di sini Erlin ingin bercerita tentang di kelas itu Erlin jarang ada teman, jarang dapat teman gitu. Iya. Mungkin karena cara berpakaian Erlin berbeda, ditambah lagi kalau di kelas Erlin cukup pendiam. Oke, tadi kan Erlin mengatakan bahwa
di kelas itu Erlin pertama terlalu diam. Dan yang kedua itu kurang apa ya, tidak memiliki teman gitu ya. Itu kenapa gitu menurut mereka tuh, apakah Erlin berbeda daripada mereka itu karena apa gitu? Apakah karena pakaian Erlin atau karena Erlin terlalu pendiam atau apa? Kayaknya karena pakaian Erlin ditambah Erlin juga pendiam, jadi mereka kayak ngejauh gitu, jarang mau ngobrol kecuali ada kepentingan. Oke, oke. Jadi itu yang dirasakan Erlin selama ini. Dari kelas berapa kalau Ibu boleh tahu Erlin merasa seperti itu? Pas kelas 10 dari kelas 10. Dari kelas 10. Jadi sekarang kalau boleh Ibu tahu Erlin berteman sama siapa aja di kelas? Teman yang paling dekat itu cuma Sela doang. Sela aja. Selama ini Erlin hanya bisa ngobrol sama Sela aja. Selebihnya berarti Erlin itu tidak jarang berkomunikasi dengan teman-teman Erlin gitu ya. Iya, jarang. Apakah Erlin merasa Erlin gak punya teman, selain tidak merasa punya teman, Erlin juga apakah sering merasa sedih gitu pada saat berada di dalam kelas? Kadang juga sedih, cuman Cuman Erlin kayak nguat-nguatin aja gitu. Oke, oke. Kira-kira Sela itu sudah menjadi teman yang berperan dengan baik belum untuk Erlin? bisa dibilang baik. Baik, Sela biasanya sekolahnya rajin nggak? Sekolahnya rajin. Rajin. Erlin juga Ibu lihat di absennya itu tidak pernah ini ya, tidak pernah alfa ya? Alhamdulillah tidak pernah. Oke, Erlin kira-kira di kelas itu biasanya selain ngobrol sama Sela, ada yang lebih deket lagi nggak sama yang lain? Nggak ada, cuma salah aja. Cuma Sela aja yang ini, yang apa? Yang deket sama Erlin. Oke, jadi kan tadi Erlin bilang ya, bahwa temen Erlin itu biasanya bantuin apa sih, ngobrol sama Erlin itu ketika hanya ada keperluan saja. Nah, itu keperluan apa? Mengenai tugas kah atau apa? Kebanyakan mengenai tugas seperti kerja kelompok itu atau kalau ada PR. Oh iya, jadi Erlin itu biasanya dicontekin sama teman-teman sekelas kalau ada PR. Kebanyakan iya. Kebanyakan seperti itu. Di mata pelajaran apa saja kalau boleh Ibu tahu? Hampir semua. Hampir semuanya. Oke. Biasanya yang juara satu di kelasnya siapa? Anissa, kadang Tessa. Yang keduanya? Yang keduanya kurang tahu. Kurang tahu. Oke. Jadi Erlin, Ibu merasakan apa yang Erlin rasakan. Pastinya Erlin juga merasa sedih gitu ya, merasa jengkel. Kenapa teman-teman saya itu hanya mengajak ngobrol saya ketika ada kepentingan saja gitu. Ibu sangat merasakan apa yang Erlin rasakan gitu. Tapi kalau misalkan Erlin pernah tidak nangis di dalam kelas atau setelah pulang sekolah Erlin nangis? Kalau menangis di dalam kelas tidak pernah. Tidak Cuman pernah. kalau pulang sekolah pernah. Pernah. Berapa kali kalau boleh Ibu tahu? Kurang lebih 3 kali. Oke, tadi kan Erlin menangis setelah pulang sekolah. Kalau boleh tahu, itu gara-gara apa? Salah satu contohnya? Kebanyakan karena gak ada teman. Gak ada teman. Oke. Ya Allah, jadi itu yang dirasakan Erlin selama ini. Sekarang udah kelas 11 ya? Iya. Oke. Kira-kira
menurut Erlin ini kan di sekolah nggak ada teman, kata Erlin gitu ya. Nah, tapi Erlin selama ini tugas mengerjakan dengan baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kan bisa mengerjakan dengan baik. Nah, ketika tidak ada teman itu ibu juga merasakan pasti tidak nyaman, tidak ada yang bisa diajak ngobrol gitu ya. Tapi eh Erlin menurut ibu itu sejauh ini itu sudah hebat gitu dengan cara Erlin berpakaian gitu ya, dengan cara Erlin berperilaku di sekolah. Ibu sangat tahu sekali Erlin ini anak yang baik gitu ya, anak yang soleha. Ibu melihatnya gitu, cara berpakaian Erlin pun masya Allah sekali gitu ya. Jadi Erlin itu jangan merasa bahwa Erlin itu merasa dikucilkan. Mungkin Erlin bisa melihat sendiri dengan kacamata Erlin sendiri gitu ya, bahwa di luaran sana itu masih banyak yang belum bisa menutup aurat gitu. Tapi Erlin ini sudah sangat istiqomah, ibu lihat gitu ya, dengan menggunakan kerudung yang tertutup, baju-baju yang tertutup gitu. Ibu sangat bangga melihat Erlin gitu. Jadi Erlin jangan pernah ngerasa dengan tidak ditemaninya Erlin di kelas gitu, Erlin menjadi merubah penampilan Erlin sendiri gitu. Akhirnya Erlin tidak menjadi diri Erlin sendiri gitu. Itu jangan sampai seperti itu ya. Oke? Nah, kira-kira selanjutnya apa yang akan Erlin lakukan gitu kalau misalkan Erlin tidak ditemani di kelas? Paling sering sih ngerjain tugas yang belum atau kadang main HP. Nah, iya. Atau bisa Erlin itu menurut ibu boleh ke perpus untuk membaca-baca buku. Betul tidak? Nah, itu berarti bagian dari solusi ya. Bagian dari solusi yang harus yang menjadi permasalahan Erlin. Oke? eh, Kira-kira apalagi nih yang ingin Erlin ceritakan sama ibu selain tidak ditemani di kelas, gak punya temen di kelas, apalagi kira-kira yang mau diceritakan terkait teman-teman? Apakah ada yang membuli? Kalau membuli tidak ada. Tidak ada. Pernah merasa diomongin dari belakang? Pernah. Pernah. Oke. Tapi tindakan Erlin seperti apa? Paling cuma diam. Diam, ya. Biarkan saja mereka membicarakan Erlin gitu ya. Tentunya Erlin juga tahu kan dosa gibah itu seperti apa. Jadi Erlin cukup diam dan Erlin ceritakan permasalahan itu ke ibu. Jadi sekarang jangan pernah takut ketika Erlin memiliki permasalahan, silahkan Erlin ceritakan sama ibu gitu ya, biar Erlin nggak merasa sendiri. Kalau misalkan ada yang membuat Erlin nangis, nanti boleh juga menceritakan ke ibu. Jadi jangan menghadapi sendiri gitu ya. Kalau misalkan udah nggak kuat banget, cari ibu sekarang ya. Kira-kira ada permasalahan apa lagi yang dirasakan oleh Erlin selain hal yang dua tadi? Tidak ada. Tidak ada. Oke, berarti permasalahan Erlin itu ibu ulang ya. Yang pertama itu Erlin tidak ditemani karena Erlin berpakaian lebih tertutup daripada mereka. Mungkin itu menurut mereka itu adalah perbedaan budaya gitu ya. Yang dimana Erlin juga pasti merasakan di pesantren itu berpakaiannya anak-anaknya selalu tertutup gitu, sedangkan di sekolah itu ya seperti yang Erlin lihatlah seperti apa gitu. Mungkin itu yang menjadi penyebab mengapa mereka itu
membicarakan Erlin di belakang gitu. Kemudian mungkin tidak menemani gitu. Kalau misalkan tadi kan Erlin menceritakan, Erlin juga terlalu pendiam di sekolah. Kira-kira untuk mengatasi permasalahan tersebut, Erlin harus seperti apa? Harus bisa membuka diri kah, lebih membuka diri kah, harus bisa ngobrol sama teman lebih banyak kah, atau menyapa teman lebih sering, seperti itu. Lebih sering berbicara sama teman. Iya, apakah itu sudah dilakukan oleh Erwin? Sudah. Sudah, tapi nggak bisa akrab-akrab banget. nggak bisa akrab-akrab banget. eh itu sudah dilakukan oleh Erlin, berarti ya saran-saran apa ya, saran-saran yang tadi ibu apa berikan gitu, berarti apa selain itu ada lagi yang di apa yang dilakukan oleh Erlin? Nggak ada, hanya baru itu saja. Iya. Oke. Bagaimana kalau misalkan Erwin lebih bisa terbuka lagi sama teman-teman? Agar Erlin tidak terlihat menjadi pendiam dan tidak memiliki teman gitu di kelas. Bagaimana? Apakah Erlin bisa berbaur dengan mereka? Tidak bisa. Tidak bisa karena sulit. Sulit ya. Sulitnya karena apa? Karena pandangan mereka terhadap Erlin. Iya. Oke. Jadi kira-kira apa lagi nih yang harus dilakukan oleh Erlin untuk menghadapi permasalahan Erlin? Gimana? Oke, gini ya. Erlin kan tadi bilang tidak bisa untuk berbaur dengan teman-teman gitu ya. Karena pandangan mereka terhadap Erlin itu sudah berbeda ya. Gimana kalau misalkan ibu membantu mengarahkan, jadi ketika di kelas itu nanti ibu akan memberikan layanan kepada apa? Kepada kelas 11-7, nanti ibu akan memberikan layanan yang dimana nanti itu tentang berteman dengan baik gitu ya, sesama teman-teman sekelas gitu. Nanti ibu akan sedikit mengulas dari permasalahan Erlin ini gitu, agar teman-teman juga bisa sadar gitu bahwa hal yang mereka lakukan itu tidak baik gitu, karena Erlin juga di sini sudah berusaha kan, sudah berusaha untuk berbaur dengan mereka, tapi mungkin merekanya yang belum bisa menerima keberadaan Erlin dengan pakaian Erlin yang lebih tertutup daripada mereka, seperti itu. Iya. Tapi Erlin kira-kira selain itu Erlin ada apa ya? Ada hal-hal yang sudah dilakukan yang lain belum? Belum, cuma sering ngajak ngobrol doang. Sering ngajak ngobrol doang gitu. Tapi ketika mereka meminta tugas itu apakah mereka mengajak ngobrol dengan Erlin sangat baik? Kalau itu mah baik. Baik, tapi setelah tidak ada kepentingan dia ngajak ngobrol lagi? Enggak. Oke. Oke, Ibu sudah tahu permasalahannya. Oke, kira-kira kan tadi Erlin sudah menceritakan kan permasalahan yang sedang Erlin rasakan gitu. Karena Erlin berpakaian lebih tertutup daripada mereka gitu ya. Jadi Erlin dibicarakan dan akhirnya tidak memiliki teman. Seperti itu ya. Kira-kira eh
Erlin setelah ngobrol sama ibu sekarang sudah menemukan solusinya atau belum dari permasalahan yang sedang Erlin hadapi sekarang? Untuk solusinya mungkin Erin akan coba bergaul lagi dengan mereka, lebih terbuka lagi. Bisa, itu solusi yang Erlin dapatkan setelah kita ngobrol. Oke. Selanjutnya, Ibu simpulkan kembali ya. Pertama, permasalahan Erlin itu tidak ditemani di kelas karena Erlin itu berbeda cara berpakaiannya dari mereka gitu. Yang kedua, Erlin itu lebih pendiam daripada teman-teman di kelas. Itu kan 2 poin itu kan permasalahan yang sedang Erlin hadapi tersebut. Kemudian rencana kedepannya Ibu akan memberikan pelayanan khusus kepada kelas Erlin agar tindakan ini tidak terjadi terus-menerus kepada Erlin gitu ya. Selanjutnya juga hasil dari konseling ini Erlin sudah menemukan solusi dari permasalahan yang sedang Erlin hadapi. Kemudian kita akan bertemu kembali di minggu depan ya, pada hari Selasa kita akan melakukan konseling yang pertemuan kedua. Baik. Oke, yang terakhir di sini ada tahapan akhir dalam proses konseling individu lintas budaya. Oke, kita simak ya sama-sama kira-kira ada apa aja sih di tahapan akhir dalam proses konseling individu. Ayo kita simak sama-sama videonya teman-teman. Erlin, apakah yang dirasakan Erlin setelah melakukan proses konseling ini? Jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Gimana sekarang bisa menemukan solusi? Bisa. Iya. Apalagi yang dirasakan Erlin? Senang atau sedih atau apa? Perasaan Erlin seperti apa? Senang. Senang. Oke, terima kasih Erlin ya atas waktunya. Ibu mengucapkan mohon maaf jika Ibu ada salah-salah kata kepada Erlin. Terima kasih juga sudah menyempatkan waktu untuk berbicara dengan Ibu, mengobrol dengan Ibu. Ibu berterima kasih banyak. Ibu juga sangat senang bisa mengobrol dengan Erlin, bisa bercerita dengan Erlin ya. Pada minggu selanjutnya Ibu harap kita bisa sama-sama lebih menemukan lagi solusi dari permasalahan yang sedang Erlin hadapi. Oke, Erlin, untuk mengakhiri kegiatan konseling ini, marilah sama-sama kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa selesai. Terima kasih Erlin atas waktunya. Mari Ibu antarkan keluar, itu minumnya boleh dibawa saja ya Erlin. Ini minumnya dibawa ya nanti untuk di kelas. Masih Bu atas waktu. Iya, sama-sama. Selamat belajar kembali ya. Ya, sudah Ibu bukakan pintu.